Kita ini alhamdulillah Kiai Syarif itu jauh-jauh dari Jakarta bikin kendaraan biar sampean bisa ikut rombongan. Mula ngerti yo Kang. Makanya beliau bisa bikin di Jakarta, bisa sambil online, bisa. Tapi harus ke sini, kenapa? Biar yang di sekitar sini masih bisa ikut rombongan. Buktikan bahwa kita punya mahabbah, punya cinta kalau pengen melok rombongan. Tak lah. Ya Allah, lagi rombongannya Kiai Syarif ngono kan. Oh ireng-ireng. Tak pikir wong ireng iku aku tok. Tibae rombongane Kiai Syarif ana sing luwih ireng. Ya Allah. Nyambut gaene opo sampean kok cek irenge ngono ta. Wong Jakarta kan ono manicure pedicure to. Ono skincare kok sampean kok ireng-ireng nyambut gawe opo ning Jakarta. Makanya kita kemudian ikut Kiai Syarif Rahmat diajak zikir menenangkan jasad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, biar punya hati yang tenang. Ajarkan mata mengenal Allah, ajarkan tangan mengenal Allah, baca tasbih, ajarkan kepala bergerak menyebut Allah. Iya, semuanya diajarkan ini biar hatinya tenang. Makanya kita disuruh duduk pelek gitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang kan. Nanti lama-lama kalau matanya udah mulai goyang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah mulai goyang ini dalamnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kakinya mulai gak semu. Ada ya Allah, ya Allah. Lama-lama nanti ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Tumpah hati kita. Makanya kita ikut beliau untuk VVIP itu. Makanya kadang-kadang nggak ngerti kan. Kalau beliau ngajak sampean mendapatkan tiket VVIP, nggak ngerti, memang nggak dibilangi. Kalau dibilangi nanti kemenyek. Itu nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti tenang. Kalau sudah hati tenang, jasad tenang, nafsul mutmainnah, ini ya, radiyatam, akan mudah ridho. Mata yang sudah dikenalkan kepada Allah dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenang matanya. Lihat sesuatu yang aneh, masya Allah, subhanallah, nggak nyon, nggak gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak. Tangan kalau sudah diajar tenang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, megang parang panas, masya Allah, tenang. Allah tempat pulang. Ridho kita kepada ketentuan Allah. Telinga yang sudah sering diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pakai mic, ngerti-ngerti suaminya ngorok, yang keluar apa? Alhamdulillah, ya Allah, suamiku masih ngorok, berarti masih hidup. Semua kembalinya kepada Allah. Nah, makanya ulama-ulama ini mengajarkan kita mulai dari zikir, mulai dari wirid, mulai dari istighosah sampai zikir tariqah. Untuk apa? Agar punya ketenangan. Karena VVIP hanya bisa dijangkau ketika orang tenang dan ridho kepada ketentuan Allah. Nah, makanya tenang orang kampung, ya Allah, 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 sampai orang itu tenang, ridho. Lihat orang, lihat tetangganya, ridho. Ya Allah, tetanggaku punya TV, alhamdulillah. Ya Allah, tetanggaku orang baik, meninggal saja suaminya masih bisa menyambut tamu. Tapi kalau orang nggak ada itu, oh itu jangan menyambut tamu, itu nggak ada tuntunannya, bid'ah itu karena dia nggak pernah ridho. Lah wong itu duit tetangganya sendiri, kenapa kamu nggak ridho? Kenapa kamu ribut? Ada masjid pakai terpangan, tang-tung. Alhamdulillah jam segini telingaku masih mendengar sholawat. Tapi orang yang tidak pernah diajari zikir untuk ridho, apa itu bid'ah itu? Itu kuping
kuping-kupingnya sendiri. Ada orang kampung, tetangganya masih di sawah, sholat zuhur, ya nggak maksa, biasanya molor sambil nunggu tetangganya di sawah. Sholat zuhur mestinya jam 12:30, mundur ke 12:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum datang, tetangga ditunggu. Robbana ya Robbana, nggak datang-datang, capek nunggunya. Tombo ati, wong wis pegel ya nambah niatine dhewe. Begitu dinteni sampai 1 jam dia nggak datang, emosi, diuruki anjang. Itu kalau hati kita tenang, alhamdulillah Mbah Yai masih mau menunggu tetangganya. Tapi yang tidak pernah diajarin itu, oh itu bid'ah itu karena tuntunannya pujian. Nah, sekarang banyak orang begitu ridho. Kita tiba-tiba dikasih presiden kurus, bajunya kotak-kotak, punya jalan ridho, disyukuri. Lo kayak gitu, kita ini kadang susah. Makanya di kampung tenang karena diajari ridho. Itu pelajaran berat, ya Allah. Sampai diajari sama Kiai Syarif aja kadang. Itu buat apa? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ini hanya bisa memilih bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang tenang dalam keridoan. Akhirnya diridhoni sama Allah. Makanya orang kalau sudah ridho itu enak, tenang hidupnya. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Kok belum ya? Begitu jerot, alhamdulillah ya Allah, matur nuhun. Ada ayam naik masjid. Akhirnya saya mondok bertahun-tahun tentang praktek ilmu toharoh, membersihkan tai ayam di atas masjid. Bisa saya praktekkan ya Allah. Tenang hatinya. Tapi kalau orang tidak dikasih ridho, masya Allah berat. Tahu turun dari masjid, sandal hilang, ya Allah sandalku hilang, masya Allah siapa yang butuh ya? Itu kalau orang lu, kalau nggak ridho, sandalku hilang, pedus sih. Akhirnya begitu sesok di hadapan Allah, itu di screening hati kita isinya apa? Ono wedus sih. Hatinya aneh wedus sih wong dia. Dos, sini dos. Kenapa kamu ada di dalam hatinya orang ini, beng kambing? Iya ya Allah. Aku komplain sama dia, jangan dibawa ke surga. Lah kenapa? Dia sendalnya hilang, nuduh saya. Dos. Lu kok gitu? Iya. Saya sendalnya hilang, saya yang dituduh. Padahal dia akan tahu seumur-umur gak ada kambing kok nyolong sendal. Jadi masuk surga sampai terhalang oleh kambing. Nuh. Makanya kita ini tenang, ridho. Ada ketentuan ridho. Ya Allah. Loh. Lah itu lho, sampean delok kabeh wong delok wong ra Islam. Ya wis wong iku ketentuane Allah. Ya udah lakum dinukum waliyadin. Itu berat. Makanya kita menghasilkan orang yang ridho itu dilatih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kita diridhoi. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Fadkhuli fi ibadi, berusaha masuklah, kalian masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku lah. Kita itu hari ini itu pengen melu rombongan, pengen masuk golongan orang yang disuruh Allah fadkhuli fi ibadi. Makanya sampean jauh-jauh datang dari Jakarta, jauh-jauh datang dari beberapa daerah, itu bot-botnya apa? Pengen ikut disebut sebagai orang yang ikut rombongan. Betul sih. Makanya dateng orang kalau mau dianggap rombongan ya sudah duduk, dapat tempat duduk syukur, gak suka dapat yang ngemper-ngemper di situ. Yang penting katut rombongan, yang penting Allahumma katut. Nah itu makanya udah gak usah cerewet. Saya kesini juga pengen menjadi bagian dari rombongan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku. Kita iki meng kepengin melu.
Carane melu ya sudah, ono khol kita datang, ono mulutan kita datang, khol ulama kita datang, pot-potnya apa? Kita pengen menjadi bagian dari rombongan, dan itu kita tunjukkan. Makanya saya itu kalau ada khol apa, saya ikut situ, duduk di pojok. Syukur-syukur kita ini diakui sebagai rombongan. Makanya kalau ada khol kayak begini, sampean kok punya Pak D, nggak pernah sembahyang, itu datang aja kepada Kiai Syarif, Pak D saya dulu nggak pernah sholat, tapi aku kok kepengen Pak D ku pengen ikut rombongan, saya punya kambing, tolong diikutkan, begitu. Loh ya begitu mestinya itu sampai ngaku rombongan itu ya ono kayak gitu. Mulutan denger di mana, sampai datang kepadanya, Mbak, ini mumpung mulutan belum selesai, kami sekeluarga kok pengen menjadi bagian dari rombongan Rasulullah, kami punya sapi, tolong bawa sapi saya. Loh, Sayyidina Abu Bakar pengen menjadi rombongan Rasulullah, anak dikasihkan, unta dikasihkan. Sayyidina Umar nggak mau kalah, anakku juga cantik ya Rasulullah, Hafsah ikutkan. Harta diberikan, itu karena apa? Pengen melu rombongan. Lah sampean pengen melu rombongan malah rapar berkat. Lah itu makanya kita ini melu rombongan, tapi rasa cerewet, ben dianggap rombongan dapat tempat ya syukur, gak dapat tempat ya syukur, kayak berdiri nggak apa-apa, yang penting dianggap rombongan. Udah datang ke Jakarta, teko wis ben melu rombongan iki Ahmad dah. Loh, itu kan harus dibuktikan. Kula teng omah niku ben mulutan pengen melu rombongane Kanjeng Nabi. Wis tak apa ae lak duwe iku atokno. Lho sampean itu mulane kadang aja lunga nek khol iku nek durung rampung rombongan urung berangkat kok wis mulai dhisik iki jenenge rombongan meok ayo niku. Lha ngono nggih. Dadi sampean ini dodok ini ben dianggap rombongan. Sesuk itu datang dengan rombongannya masing-masing. Sebab apa? Masuk dalam surga itu rombongan. Zumaron rombongan. Fathuli fi batir rombongan. Kesadaran rombongan inilah yang hari ini penting. Kalau sampai gak kehilangan rombongan, ono khol iki biar kita tidak kehilangan rombongan. Maka datang kalau ada khol Yai Ahmad, sampean punya ayam titipno Yai, saya mau ikut rombongan. Begitu carane ya. Itu loh, itu kesadaran pengen melu rombongan. Mula-mula ya tetep pengen melu rombongan, senajan tekane guri-guri ora apa-apa. Wong pengen melu rombongan. Nah itu sesuk misalnya panjenengan ngerti kalau Yai Ahmad neng kene, titip Yai Salim. Yai mbok kula Pakde kula melok dimelokno rombongan, kula di titik siji, monggo. Pakde ini sapa meneh iki Pakde kula niki ketoke biyen urung di apa sembahyange bolong-bolong, kula nirip rombongan. Ada ayam 2 Yai Salim. Ana teko rombongan apel sekawan Yai Salim. Ana rombongan meneh apa kowe melokne apa? Mbahku arep berangkat rombongane. Melu apa? Kula enggak ada beras sak kintal pun monggo. Kesadaran itu yang hilang hari ini. Perasaan zaman mlebu swarga iku ijen-ijen. Makanya kadang orang hari ini jarang yang punya kesadaran jamaiyah, yang jarang punya kesadaran rombongan. Mbok pikir mlebu swarga iku ijen-ijen nyitir ngono. Sing iso mlebu swarga ijen tir ora sapa-sapa wong edan. Wong edan iki iso mlebu swarga wis ate takoni wong urip ora nganggo akal. Dadi sesuk wayahe Bali ya sit paling sing dijak wong sing ngomong ngono to. Mulane ana sing wong edan aja diseneni dimong sing apik. Dadi sesuk begitu waktunya masuk surga, dia enggak dihisap, sing ngomong digawa ya melu wong kowe mbelen lakok. Lha kesadaran rombongan. Karena apa? Apik niku ya rombongan karena Rasulullah menyampaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan itu nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah kebaikan yang sempurna itu ora mungkin dae menungso, itu dae Gusti Allah. Makanya manusia kalau berbuat baik nggak mungkin
sempurna. Contoh pengajian ini baik enggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya yang pegang mic. Kiai Sarip mendeleng dulu ya. Yang paling baik yang pegang mic. Wong kiai ya. Sambut siap kayak gitu. Kowe kono dikawal aja ngasih disinggol karo jamaah kiai apik. Orang baik kok. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik sebab saya baik, terlihat baik karena saya diundang sama Kiai Sarip Rahmat. Tanpa diundang Kiai Sarip Rahmat, saya nggak nampak baik di sini. Nah kalau sudah seperti itu baik mana? Saya apa Kiai Sarip Rahmat? Nah ya mas bingung kok sampean apa ini? Angel, angel. Udah beliau baik, saya baik. Ayo supporternya oke ndi? Yuk akeh sampean wong sampean santri di Kiai Sarip Rahmat. Di voting mesti aku kalah. Tapi kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh, itu wis wong loro tok baik wis ribut saya sama Kiai Sarip Rahmat. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami Kiai. Lah kok iso? Karena kami mau datang. Coba kami nggak datang, Kiai bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Apalagi yang nak masang tenda, gelar karpet itu bilang kami juga baik ya, kenapa? Karena kami mau masang tenda. Padahal sih biasanya gelem masang tenda itu ya rapatnya sembahyang. Allah karim, sing apik meneh terus tukang son komplain saya yang baik ya. Lha kok iso sone tak uripine tak pateni bubar pengajiane. Duh, baik itu nggak bisa berdiri sendiri, makanya orang baik jangan sombong. Karena kebaikannya ada kebaikan orang lah. Nah, lu ngono itu mlebu swarga ijen, ya nggak bisa. Penghidupan baik itu saling kait mengkait kok. Makanya bisa mangan ya apik, tapi dungane baring lana. Kenapa mutakalim ma'al ghair? Kenapa bukan mutakalim wahda wong seretan dhewe? Ya karena makan pun rombongan, yang masak siapa, yang panen siapa, sing gawe sambel sapa, sing ulek-ulek sapa, beda kabeh. Sampai jadi makanan melibatkan banyak orang loh. Sehingga cuek sapa? Terus ngerti cuek itu terbuat dari tanah liat dimplek-mplek. Nek banyune kurang buyu kita nggak ngerti. Kehidupan dunia itu rombongan, maka berusahalah kita menjadi bagian dari perjalanan fatquli ibadah. Kita ngapane ayo contoh, ayo diapa. Insya Allah engkau melok rombonganmu lebih ikhlas. Ojo oleh bagian ya syukur, oleh berkat ya syukur, ora oleh untuk berkat dhewe. Mulane ning guru ono bakul gadan. Ya ini kesadaran yang dilupakan. Makanya akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kehidupannya panas, tak mudah ridho. Hingga kemudian gak diridhoi Allah. Karena gempa bumi ini kalah-kalah. Apa lah ya apa. Oh itu kalian banjir besar karena Jakarta isinya orang maksiat. Lah nek Ka'bah kebanjiran sampean arep muni Pak Ka'bah gone wong maksiat. Betul. Wis lah gak usah cerewet. Ini corona karena adab Allah kepada orang Islam. Ini penghancuran saya cari sopo to. Wong iki penyakit biasa wae, wong pilek kok ribut. Yang kena ini bukan cuma Islam, yang Nasrani ya libur Vatikan, yang Yahudi tembok ratapan ya libur, Singapura libur, Amerika libur, sekarang Inggris prei bal-balan loh. Sampean isi ngeyel malah gelem pengajian lu wong, udahlah biasa aja. Umat Nabi Muhammad umat yang nyaman, paling corona. Umat Nabi Nuh kelelap mau sampean. Umat Nabi Lut dilempari dari langit. Umat Nabi Isa lepra. Umat Nabi Muhammad cuma pakai masker, cuci tangan aja, biasa. Maka nggak usah cerewet, manusia biasa kena penyakit biasa, diobati juga biasa. Nah sekarang belum ketemu obatnya, maka jaga-jaga.
sekarang mulai ditemukan vaksin. Ya sudah, ya waktunya vaksin. Gak usah ribut. Vaksin ini Yahudi, orang tak ngono to ya divaksin. Aku ya wis divaksin. Kiai Syarif Rahmat ya wis divaksin. Pokoknya ana wong ngeyel gak mau divaksin, kasih hadiah umroh. Lah soalnya umroh mesti divaksin. Nah, umroh mesti divaksin. Nanti kalau sudah divaksin nggak usah diberangkatin. Divaksin. Jadi ruang kehidupan agama ini sesuatu yang mengajarkan manusia untuk bisa mengerti dan pengertian dalam segala aspek kehidupan. Mangkano yai desa, yai kampung, ya sudah, kita berusaha untuk menjadi rombongan. Lo rati ngeyel, nggak apa-apa. Ya itulah, guys. Amma ba'du. Nah ini beliau kiai internasional ini. Sampai anak aja yang kadang diajak berkelas internasional nggak mau. Nah itu. Jadi makanya kita ini diajari khol ini. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita ini harus punya kesadaran bahwa ada orang-orang yang berjasa yang menyebabkan kita punya iman. Nah kuwi sapa ya? Para guru, para kiai. Lah dulu semuanya itu diulangi kali para kiai, kali para guru. Nah, Nabi Muhammad ulang neng kono, lagi diulang kiai, al ulama warasatul Ambiya. Lah kan sampean monggo mau diajari apa ndak? Mau diajari lebih banyak, ya jadilah orang yang tekun belajar sampai dapat pangkat kelas grosir. Kalau mau pengecer aja ya nggak apa-apa. Lha iya lah, orang kan lahir ono ing Mekah, kene lahir ono ing Ciamis. Artinya ada jarak yang panjang. Jadi sana ini dari sana ke sini kita masih kebagian. Ini menghasilkan rasa syukur. Mula udah kita syukuri aja. Sudah dapat bagian walaupun bagiannya nggak banyak. Air itu kalau mengalir semakin jauh ya semakin kotor, semakin budek, semakin campur. Umat Rasulullah waktu di Mekah ya baru ketemu Yahudi Nasrani, lah baru di sini malah ketemu macam-macam. Ada yang ketemu Yahudi, ada ketemu Nasrani, ada ketemu Cina. Ono sing wis gelem sembayang ning isi adu ayam, ono sing isi sembayang isi gelem totoan togel, macam-macam namanya jarak jauh. Nah itu, nanti yang paling bisa ngomong orang-orang kayak gitu ya Kiai Syarif Rahmat. Sing iso ngomong Bandar Gadu bareng ya Kiai Syarif Rahmat. Aku mesti ya semacam ini. Beliau ini yang bagian ngomong yang begitu-begitu, mesin cuci kelas berat. Saya gak kuat kalau ngomong yang begitu-begitu, yakin gak kuat. Terus apa kambune? Tahu atus. Ya mesti nek dibuka ono sing tatone oke mesti ono. Delok ae lah. Ono sing jagal kota. Begitu dibuka ternyata jagalah kebersihan kota. Ya, semua mari diantarkan kepada Allah. Jadi besok ini rombongannya Kiai Ahmad itu ya wakeh. Wong yang pengen melu rombongan sampe ini akeh. Nanti besok ketemu Rasulullah rombongan konti niku. Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Rombongan mana? Sahabat. Sahabatnya Nabi. Anak rombongan. Wassalamun samirun. Rombongan di Yaman ning Nabi. Awak ana komburi ciri-ciri uruk. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Rombongan di Ciamis. Ada rombongan meneh. Ya Rasulullah salamun alaik. Mana itu? Bandung. Aslilen.
Aduh ya Allah, macam-macam besok itu. Jadi umat Rasulullah itu besok hadir dalam rombongan yang berbeda-beda. Ono sing rombongan putih-putih, ono rombongannya Habib Syekh putih-putih. Oh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ya Hanana wa oh, ini bawa gini serundul tuh kau lihat rombongan ireng-ireng ini. Rombongan ireng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Wih, rombongan ini apa? Rombongan ini Kiai Syarif Rahmat. Lihat, pasti begitu bisa tak ada nih. Kenapa? Karena satu ketika Rasulullah itu ditanya. Apa nanya ke sahabat. Jadi satu pagi Rasulullah itu kan biasa sahabat itu bawa girbah. Girbah itu kan pada air terbuat dari kulit. Biasanya ada air, ada bala. Pagi-pagi itu nggak ada yang bawa girbah tapi kosong. Siapa yang bawa? Nggak ada Rasul. Nah terus ya sudah akhirnya Rasulullah begini. Dari tangan Rasulullah keluar air. Ada yang wudhu, ada yang mandi, ada yang minum. Setelah itu Rasul nanya, ya Rasul, sahabatku, Rasul nanya, sahabatku apa? Ya Rasul, iman siapa yang paling baik? Ya imanmu lah ya Rasul, engkau kan Rasul. Nah, aku kan ketemu Allah, kalau iman ya biasa. Imannya sahabat ketemu aku ya biasa. Iman malaikat, malaikat ketemu Allah, iman ya biasa. Lah iman siapa ya Rasul? Iman umatku zaman akhir itu nanti yang nggak pernah ketemu sama sekali dengan aku, tapi iman dan percaya kepadaku, mereka lah yang kurindukan di akhir zaman. Nah, kuwi sapa? Hai sapa? Ya sampeyan iki wong sing elek-elek pesek-pesek iki sapa meneh? Loh, Rasulullah itu nyenengno, Kang. Jadi Rasulullah itu nyenengno rombongan manapun ditampa. Sampeyan pikir Rasulullah itu nampa rombongan sing menurut sampeyan iso enggak rombongan apa ditampa. Semasa hidup beliau datang 2 orang. Tunggu, salam. Siapa? Aku ya Rasul, berdua sama teman. Mau ngapain? Mau ketemu sama engkau ya Rasul, kangen. Ya sudah, sini 2 orang. Ya Rasul, apa? Aku rindu sama engkau dan aku punya pujian ya Rasul. Aku bikin syair rindu. Boleh nggak aku baca di depanmu ya Rasul? Boleh. Ayo gini nak. Rasul. Akhirnya yang satu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Yang satu, gantian aku. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nur Rasul. Ya udah makasih ya. Terima kasih kamu udah nyenengin aku. Ini aku punya serban bagus, ambil bawa pulang. Lah namanya orang kampung dikasih serban ya langsung pulang. Loh, makanya kalau ada sholawatan gini-gini nggak usah kaget. Dulu juga ada bantu. Akhirnya apa? Sahabat yang lain, kamu nyuri ya punya Rasulullah? Enggak. Kamu nyuri? Enggak. Tadi itu aku datang ke Rasul, muji Rasul nggak marah. Malah aku dapat serban ini. Yakin? Iya, sumpah kalau kamu nggak percaya besok deh rombongan sama aku. Yakin? Iya. Akhirnya disepakati rombongan datang ke tempat Rasul. Banyak ini. Tapi ternyata di antara rombongan ada yang bawa tuf, ada yang bawa kendang. Tung tang tang tung tang tung. Rame itu datang ces. Lah di antara rombongan itu rame. Sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk. Nah ada satu lama-lama itu. Sayyidina Umar itu tahu-tahu marah, ngamuknya apa ini tangtung pusing ya, banting dia tak. Nah itu makanya terbangan nggak boleh, karena Sayyidina Umar banting kan kendang. Loh siapa yang suka terbangan? Nggak boleh, Sayyidina Umar banting kendang. Makanya ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi kan sahabat Umar sendiri. Di situ kan ada penggede Rasulullah, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kan 3, nah yang nggak suka kan 1, ya di voting 3 lawan 1.
Ya 3 lawan 1, ya menang yang 3. Akhirnya apa? Sayyidina Umar diteliti, kenapa sih orang ini kok banting kendang? Oh ternyata Sayyidina Umar itu nggak suka nyanyian, orangnya galak, keras Sayyidina Umar itu. Kalau baca Quran serem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada sedikit anunya. Oh takut semua kalau Sayyidina Umar baca sambil nangis. Nah kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tes luar biasa. Ternyata orang Ciamis hatinya lembut. Buktinya tadi Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang Allah, nggak ada. Oh berarti kalau ada yang galak-galak dari Ciamis itu provokator itu berarti. Nggak ada, tapi saya teks Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bukti Kiai Syarif hoak kalau ada orang Ciamis kok sampai emosi. Wah itu bagian kecil aja itu. Ya banyak enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar keras, enggak suka nyanyi. Sayyidina Umar itu keras memang, saking kerasnya itu, galaknya ya Allah. Sampai Sayyidina Ali itu nazar, orang kok galak kayak gini kalau mati tanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Makanya meninggalnya Sayyidina Umar, kuburannya itu di kuping sama Sayyidina Ali. Itu baru wali ya ketahuan. Malaikat sopan. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah. Nanya apa lagi? Udah itu aja gak jadi itu. Taman buka itu kitabnya ada. Loh, Rasulullah itu nyenengke. Jadi rombongan apapun diterima. Maka sampai nggak usah kalah. Tapi itu rombongan model gini. Yang penting ada niat ikut rombongan. Bayangin coba, tiba-tiba Rasulullah itu bangun sholat subuh itu, sholat subuh dihadang sama orang. Ya Rasul, apa? Kiamat itu kapan? Loh kamu itu loh nggak usah nanya kiamat. Loh, kiamat itu pakai bekal ibadah lah. Kamu tak lihat kok tidur itu besok bekalmu apa? Aku nggak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta dong? Nggak menjalankan? Enggak. Ya sudah kalau kamu seneng aku ya sudah. Loh ya Rasul nanti dulu. Aku sudah jujur sama engkau. Aku cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta sama aku enggak? Ya iya kalau kamu cinta sama aku cinta sama engkau. Nah itu ya Rasul. Kalau engkau cinta sama aku, apakah engkau tega meninggalkan aku di neraka? Ya enggak, kalau kamu cinta aku nanti kamu bareng sama aku di surga. Yes, lari dia. Sayyidina Abu Bakar yang denger kayak gitu keki juga. Loh, masa nggak pakai modal gitu masuk surga? Modal datang ya Rasul. Apa? Aku tadi denger ya Rasul. Apa? Masa nggak pakai modal gitu masuk surga? Ya iya. Seneng tok gitu? Iya. Dia semua gak modal masuk surga, apalagi aku anak tak kasih kan surgaku depan. Yes. Sayyidina Abu Bakar joget itu sampai jubahnya berkembang, yang akhirnya dicontoh jadi tarekoh Maulawiyah oleh Salih Jalaluddin Rumi, yang sekarang jadi apa? Jadi tari sufi. Orang kayak gitu itu ditompo oleh Rasul karena apa? Pengen menjadi rombongan modal cinta. Lu sampean pengen melu rombongan orang. Sudah orang kelas ikut rombongan ya rombongan. Diterima. Ada orang di masjid gitu tiba-tiba teriak, "Mat! Mat! Mat!" Wih itu sahabat yang lain emosi. Ya Allah, ada orang nggak sopan ini siapa? Padahal waktu itu sudah dilarang, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'dha. Kamu jangan manggil temanku seperti kamu manggil temanmu. Maka ya Habiballah ya Syafi'ullah, ini orang mat.
Sahabat emosi, Rasul udah bilang jangan kamu tempilingi, jangan suruh masuk akhirnya. Kang masuk, begitu masuk ke dalam masjid, Mat, apa? Aku kok pengen kencing ya? Ya udah cari toilet. Enggak, aku kencing di sini aja. Tuh di dalam masjid kencing. Sahabat Umar nggak tahan, tarik pedang mau dipotong kepalanya. Rasul, Umar jangan, ini ngawur ya Rasul. Udah biarin, gitu-gitu juga santriku Umar dari kampung sana. Di kampungnya memang kencingnya sembarangan, ada pantrek ya dikencingi, ada apa dikencingi, itu memang adatnya sana. Gitu-gitu juga santriku, tapi itu santri Banjarsari. Loh, orang seperti itu ditompo oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini rombongan apapun diterima, yang penting ada niatan untuk apa? Kembali kepada Allah. Kita ini alhamdulillah Kiai Syarif itu jauh-jauh dari Jakarta bikin kendaraan biar sampean bisa ikut rombongan. Mula ngerti yo Kang. Mulane mau dijak rombongan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin wa ila jami' awliya illa minal masyariq ila magharibiha في برها وبغرها ونخصوص سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد. Lah sampean nitipno mestine wa ila ruhi Pak D Pak Dul wa ila ruhi Mbok D Yuyem wa ila ruhi Lek Marni wa ila ngono, tapi yang ngono sampean terno pitik siji ngecek melu raketan 10.000 wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Langsung di situ Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Lo dapat semua. Lah itu carane. Makanya beliau bisa bikin di Jakarta, bisa sambil online, bisa. Tapi harus ke sini, kenapa? Biar yang di sekitar sini masih bisa ikut rombongan. Buktikan bahwa kita punya mahabbah, punya cinta. Kalau pengen melok rombongan, tak lah. Betul lah, ya. Ya Allah, lah iki rombongane Kiai Syarif ngono kan. Oh ireng-ireng. Tak pikir wong ireng iku aku tok. Tibake rombongane Kiai Syarif ana sing luwih ireng, ya Allah. Nyambut gaene opo sampean kok cek irenge ngono ta. Wong Jakarta kan ono manicure pedicure to. Ono skincare kok sampean kok ireng-ireng nyambut gawe opo ning Jakarta. Lah yo ngopo sampean tukang parkir pesawat. Ya Allah, santri nyeneng kok anu Kiai. Kula ndelok santri jenengan seneng ya Allah. Iki sesuk nyenengno Kanjeng Nabi sing model ngene-ngene iki lho. Ngene-ngene iki sing nyenengno Rasulullah ya Allah, wis elek-elek. Kebagian kulu soalnya senenge males. Wis kebagian kulu. Cara sembahyang ya wis. Lha niku, lha salah dhewe niki mang butuh rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Iki salat model ngono iki bisa ketompo karena melu rombongan nitip dateng Kanjeng Nabi kasih masyaallah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi sampai di Madinah nitip Kanjeng Nabi. Dia mau sampean ra kenal kula waduh bisa mulutan bisa napa iki kenal. Tapi bahwa kita tidak boleh melupakan setelah Rasulullah ada jasa banyak orang mulane santri kiai ya dijak mulut dan ya dijak khol. Akhirnya bareng khol sing ra weruh sedane ya iso ndongakno putune. Karena berlaku alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu berlaku terus.
bahwa kita sampai kapanpun sejauh apapun tetap dongakno. Nah kalau kemudian caranya begitu, nek sing dongakno sing merhomatine tok, lah awake dhewe ora iso dongakno karena ora weruh sedane. Mula supaya kabeh senajan ora weruh sedane, generasi keberapapun bisa tetap mendoakan, maka digawe khol. Lho koyo ngene nggih. Jam pinten niki? Pun jam sekawan esuk meneh terusno. Ya wis bengi. Lah ini luar biasa ya, makanya ini strategi dan ini cara. Kemuka kita panjenengan sedaya diakoni rombongane Mbah Mas. Nggih, diakoni rombongane Kiai Syarif, diakoni rombongane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk golongan sing radhiyatan mardhiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.